Pada mulanya adalah cinta. Lewat cinta, semesta dirajut. Dalam simfoni damai, cinta mengalun. Semua tercipta karena cinta. Semua terpelihara di dalam cinta. Semua mengalir sepanjang lajur cinta. Semua hidup dan terengkuh oleh cinta. Cinta hadir lewat fajar yang merekah dan titik embun yang perlahan menguap. Lewat tunas muda yang bertumbuh dan pucuk bunga yang mulai mekar. Lewat burung yang berkicau dan gelombang yang menghempas. Puncaknya, cinta hadir lewat kelahiran Sang Putra Manusia. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 109, bait kedua dan kelima. Hai mari berhimpun. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Cahaya abadi dari Allah Bapa, tentara berwujud di dunia. Anak ilahi berbalutkan lampi, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Penolong kita adalah Allah Tritunggal yang merengkuh kerapuhan ciptaan di dalam cintanya. Amin, amin, amin. Tuhan sertamu. dan sertamu juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna, yang terus berulang suatu saat terhenti, yang pernah jatuh akan kembali berdiri. Kerapuhan bukanlah kelemahan yang perlu kita sangkal, namun justru sebaliknya. Kerapuhan adalah realita yang di dalamnya kita dapat kemuliaan sejati. Bersama-sama mari kita memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan Kitab Bakti nomor 150, bait yang pertama dan keempat. Gembiralah saudara.
Gembiralah saudara, bernyanyilah serta rayakan hari lahir pembaru dunia. Terangnya menyegarkan gelap manusia. Oh, kabar gembira besar, kabar baik. Oh, kabar gembira besar. Sekarang hai saudara yang berbahagia, kasihilah sesama sejati dan mesra. Semarak hari Natal, alangkah indahnya. Oh, kabar gembira besar, kabar baik. Oh, kabar gembira besar. Hukum kasih diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ibu, bapak, dan saudari-saudara, semula di dalam harmoni Allah, segala ciptaan tersemai penuh cinta. Namun sayangnya, dosa mencampakkan manusia dari harmoni Allah dan semesta. Hanya kerapuhan dan duka cita, pedih, perih, dan kesedihan. Semua cinta seakan menyublim dan menguap. Kecewa menghampiri, marah lazim menjumpai. Sakit hati tak sanggup dihindari, sehingga luka pun setia menemani. Hidup penuh kecewa dan iri hati, terombang-ambing oleh hantaman dosa, gentar menghadap rasa takut, luka pada diri mulai menoreh luka pada orang lain. Ego dan ambisi mulai memandu tutur dan sikap. Lidah mulai menjadi pedang bagi sesama, dendam mulai mengendalikan laku. Oleh sebab itu, marilah sejenak merenungkan keberdosaan kita. Jemaat dipersilahkan mengambil saat teduh sejenak. Di kandang
Ya Allah Bapa, Engkau telah menjadikan semesta seisinya melalui anak tunggal-Mu dan menyempurnakan semua itu melalui Roh Maha Kudus-Mu. Sadarkanlah kami bahwa keserakahan kami terhadap alam dan keragaman hayati justru membuktikan kerapuhan kami, dan bahwa kerapuhan kami itu pun turut merapuhkan sesama ciptaan. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah terang dari terang dan Allah sejati dari Allah sejati. Engkau esa dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Engkau yang ilahi rela mengenakan kodrat insan namun tanpa dosa, supaya dengan demikian Engkau mengangkat kami dari kehinaan dosa ke dalam kemuliaan Allah. Ampunilah kami yang lalai untuk memuliakan harkat dan martabat sesama kami. Kristus, kasihanilah kami. Ya Allah Roh Kudus, Engkau adalah Allah sumber kehidupan. Engkau esa dengan Kristus dan Bapanya. Ampunilah kegagalan kami untuk menyalakan semangat perdamaian dan keadilan dengan api cinta-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Engkau adalah Allah yang Maha Esa. Engkau adalah Ibu seisi semesta dan segala kehidupan. Ampunilah kegagalan kami untuk menyadari kerapuhan kami, dan sadarkanlah kami bahwa penolakan kami terhadap diri kami sendiri adalah akar penolakan kami terhadap sesama ciptaan. Ya Tritunggal Maha Esa, hisaplah kami ke dalam kehidupan sejati. Jemaat dipersilahkan bangkit berdiri bersama kita menerima anugerah Tuhan. Kita lemah, tetapi masih bertahan. Kita rapuh, tetapi terengkuh penuh. Hati kita patah, tetapi tak hilang arah. Dalam kehancuran, marilah kita menerima sabda anugerah Tuhan yang pada hari ini kita terima melalui surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang kelima, ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima, yang berbunyi demikian. Bukanlah ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan bukanlah pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah sabda anugerah Tuhan. Demikianlah kasih Allah menjadi harapan bagi ketekunan dan penyerahan diri. Syukur kepada Allah. Jemaat dipersilahkan untuk saling berpelukan dengan anggota keluarga di rumah masing-masing. Jangan bimbang, sambut kabar yang cerah. Kabut dosa akan musnah oleh si
umat dalam keadaan yang sepi. Damai nyata dilawannya bagi hati yang bersih. Damai, damai, damailah senantiasa bagi umat manusia. Jemaat dipersilahkan duduk. Sebelum kita menerima firman Tuhan, marilah bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur jika pada saat ini kami boleh merayakan Natal Tuhan. Kami bersyukur pula jika di dalam kesukacitaan kami merayakan Natal, Tuhan berkenan mengingatkan kami melalui firman Tuhan yang akan kami dengar, kami baca bersama-sama. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami agar kami dimampukan untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya 62 ayat 6 sampai 12. Kitab Yesaya 62 ayat 6 sampai 12. Beginilah bunyi sabda Tuhan. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem, dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu. Dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita menanggapi sabda Tuhan dengan membaca kitab Mazmur 97 secara bersahutan. Saya akan membaca ayat ganjil, sedangkan ibu bapa dan saudari-saudara membaca ayat genap.
Namun khusus ayat terakhir, mari kita membaca bersama-sama. Kitab Mazmur 97. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri akan berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi, Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Bacaan kedua diambil dari surat Paulus kepada Titus pasal 3 ayat 4-7. Titus 3 ayat 4-7. Beginilah bunyi sabda Tuhan. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat dipersilahkan berdiri untuk membaca dan menyambut Injil. Saudara-saudara, terimalah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia.
Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang memelihara sabda Tuhan di dalam hati dan kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk. Bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan ini dengan tema Natalitas dalam kerapuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat Natal, selamat menghayati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga saudara masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahun 2020, kalau kita masih ingat, merupakan tahun yang menjadi permulaan tahun yang cukup berat bagi bangsa Indonesia, bahkan dunia. Pandemi COVID-19 yang merebak sejak bulan Maret 2020 di Indonesia belum juga menemui tanda-tanda akan berakhir sampai saat ini. Di tengah penanganan wabah itu, Indonesia harus pula menghadapi berbagai macam bencana alam, yang tentu itu menambah kepiluan. Mulai dari banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi, gempa bumi, hingga angin puting beliung. Belum lagi harus berhadapan dengan meningkatnya angka kejahatan yang selama pandemi cukup mengkhawatirkan. Mulai dari pencurian, penipuan, ada penggelapan, pemerkosaan, bahkan radikalisme juga muncul, demikian pula korupsi, dana bantuan, dan tentu masih banyak lagi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, realita hidup yang terjadi di dalam kehidupan kita tentu membuat kita meratapi kehidupan yang sungguh tragis. Ada keputusasaan, ada ketidakberdayaan, kesedihan, keberdukaan, dan lain sebagainya menjadi bahasa yang semakin sering dijumpai, semakin sering didengar.
realita hidup ini juga semakin menyadarkan kepada kita masing-masing akan kenyataan bahwa kita manusia adalah rapuh. Kenyataan kerapuhan kita sebagai ciptaan. Sehingga membutuhkan harapan dari Sang Pencipta. Berharap ada benih-benih yang tumbuh di tengah kemurungan yang harus kita jaga dan kita rawat. Berharap melalui tubuh-tubuh yang mati dapat memberikan dan menjadi pupuk bagi kehidupan yang baru. Harapan inilah yang sering disebut dengan natalitas dalam kerapuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mencatat Allah senantiasa menganugerahkan natalitas dalam bentuk kehadiran dan melakukan kebaikan-kebaikan dalam realita hidup manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu berdiam di antara kita. Kata kerja berdiam secara harafiah berarti berkemah, mendirikan tenda. Dulu umat Israel merasakan pengalaman kehadiran Allah dalam kemah suci. Dalam kemah itu bersemayam tabut perjanjian Allah. Israel menyaksikan betapa dahsyatnya pengalaman penyertaan Allah itu. Melewati padang gurun dan berhadapan dengan berbagai musuh. Serta tantangan-tantangan yang dapat mereka atasi berkat kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Allah yang bersama-sama dengan mereka. Pengalaman rumit, jatuh bangun umat Israel bersama dengan kehadiran Allah itu ternyata tidak hanya berhenti di masa pembuangan. Setelah mereka tiba di negeri perjanjian Allah pun tidak berdiam diri dan menjadikan bangsa yang besar, bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan yang dicari dan kota yang tidak ditinggalkan. Seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rupanya Allah tidak pernah lelah melakukan tindakan-tindakan kreatif di dalam membangun komunitas dengan manusia. Di dalam membangun hubungan yang akrab, di dalam komunikasi-komunikasi yang itu diselenggarakan oleh Allah. Saudara-saudara, rupanya Allah tidak pernah lelah. Kini firman itu telah menjadi manusia. Firman itu tidak menjauhi dunia, tidak menjauhi manusia, melainkan masuk ke dalam kehidupan manusia. Di dalam Yesus, firman yang semula bersama-sama dengan Allah dan yang merupakan kesatuan yang utuh dengan Allah, kini hadir dalam diri manusia Yesus. Yesus sebagai firman Allah dan kehadiran Allah
kemuliaan dan kasih setia Allah menjadi tampak dan terungkap di dunia ini. Yesus sebagai firman Allah yang menjadi manusia adalah jalan yang baru dan paling penuh bagi Allah untuk mengungkapkan dirinya kepada manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman itu masuk menembus rasa. Firman itu masuk menembus logika. Firman itu masuk menembus bahasa dan bahkan budaya manusia. Ia begitu nyata, terlihat dan teraba oleh karena tutur katanya menjadi hidup di dalam dirinya. Ketika Sang Firman itu berbicara tentang kasih, itu bukan sekedar teori, tetapi seluruh hidupnya memperagakan teori kasih itu. Ketika ia berbicara tentang pengampunan, itu pun bukan sebuah dogma, tetapi apa yang dipentaskan melalui kehidupannya dan orang segera mengerti apa itu pengampunan. Ketika Sang Firman itu berbicara tentang pengharapan, bukankah berbagai tanda-tanda yang ia lakukan merupakan bagian yang tidak pernah terpisahkan dari firman itu sendiri? Ia tidak mengumbar kuasa, ia tidak mengumbar mukjizatnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Ia melakukannya demi keberpihakan kepada mereka yang lemah, kepada mereka yang miskin, yang papa, yang menderita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kedatangannya sebagai firman yang menjadi daging adalah wujud konkret natalitas dalam kerapuhan. Ia adalah Allah yang maha mulia mau hadir di dunia yang rapuh ini. Bergumul, menderita, merasakan pahit getirnya kehidupan akibat dosa. Dan terus berusaha mengangkat manusia dari lumpur dosa itu supaya mengenal hidup yang sesungguhnya. Pada saat yang sama, ia menginginkan orang-orang yang telah mengecap kasih karunia-Nya dapat mengerjakan apa yang telah dikerjakan oleh Sang Firman itu. Allah tidak pernah mengumbar kuasanya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Maka semestinya kita pun menyadari umat Tuhan, gereja tidak boleh membanggakan dan membesarkan diri demi ego spiritualitasnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Natal patut kita rayakan sebagai wujud dari cinta kasih Allah yang mau masuk ke dalam kerapuhan manusia, agar manusia mengerti bahasa cinta kasih-Nya. Natal perlu kita rayakan bukan dengan pesta pora di tengah-tengah kemurungan pandemi saat ini. Natal bukanlah cara kita untuk melampiaskan ego konsumeritas kita dengan aji mumpung. Ya, mumpung dapat THR, mumpung musim diskon di akhir tahun dan lain sebagainya. Natal adalah saat komitmen hidup baru terus mengalami pembaharuan. Natal saat
kita bersama-sama dengan Allah. Bersama seperti Allah yang berbela rasa terhadap penderitaan umat manusia dan seluruh ciptaan. Natal adalah merengkuh seluruh ciptaan, peduli dan mau membuka tangan bagi mereka yang tersisihkan. Selamat berkreasi, melahirkan kebaikan bagi seluruh ciptaan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kota
Jemaat dimohon bangkit berdiri. Bersama umat Allah dari segala tempat, sepanjang segala zaman, marilah kita mengikrarkan iman kita seturut rumusan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari kita satukan hati dalam doa syafaat. Kristus Raja Semesta telah lahir di kandang ternak dan dibaringkan pada palungan. Ya Allah, kiranya tanda kehadiran-Mu di tengah keluarga besar ciptaan-Mu senantiasa memancar melalui harmoni semesta dan kehidupan. Kiranya kami, umat manusia ini, makin menyadari bahwa sekalian semesta seisinya inilah kerajaan-Mu, sehingga kami senantiasa membuktikan ketundukan kami di bawah kedaulatan-Mu. Melalui penghormatan kami kepada alam dan keragaman hayati, kiranya kami makin menyadari bahwa permasalahan lingkungan, pangan, penduduk, serta perlindungan puspa dan satwa bukan hanya salah satu dari banyak fokus persoalan kehidupan, melainkan sungguh-sungguh kegentingan mendesak menyangkut platform kehidupan. Kami mohon, Ya Allah, jawablah umat-Mu. Kristus Allah Maha Perkasa, rela lahir sebagai bayi mungil dalam keluarga Maryam dan Yusuf. Ya Allah, kiranya tiap-tiap keluarga senantiasa menyadari bahwa Engkau bertahta di dalam kesederhanaan hidup dan kerendahan hati. Kiranya yang muda senantiasa menghormati yang tua, dan yang tua senantiasa memuliakan yang muda. Kiranya kami sama-sama menyadari bahwa kami hidup dalam generasi berbeda, sehingga kami senantiasa saling memaklumi perbedaan pola pikir, perbedaan cara pandang, dan perbedaan tuntutan zaman di antara kami. Bagi tiap-tiap relasi persahabatan, kiranya semua itu senantiasa dijiwai oleh ketulusan, kerendahan hati, kerelaan berkurban, serta semangat berbagi dan saling mendengarkan, yang terwujud melalui doa, harapan, dan kesetiaan. Kami mohon, Ya Allah, jawablah umat-Mu. Di hadapan para gembala,
malaikat mewartakan kelahiran Kristus. Ya Allah, kiranya kami senantiasa menyambut hadirat-Mu dalam diri sesama kami yang termarginalkan oleh masyarakat. Bagi tiap-tiap pejuang kemanusiaan, perdamaian, dan keadilan, kiranya mereka menyadari bahwa sungguh Engkau senantiasa berjuang dan menderita bersama mereka. Bagi tiap-tiap orang yang dirundung sakit penyakit, dilema kehidupan, dan ketidakpastian masa depan, kiranya mereka menyadari kasih penyelenggaraan-Mu atas kehidupan mereka. Bagi tiap-tiap orang yang masih berseteru dengan aib, kerapuhan, dan masa silam mereka, kiranya Engkau mencegah mereka undur dari Engkau. Bagi semua keluarga dan kawan yang melepas kepulangan orang terkasih ke dalam damai-Mu, kiranya mereka senantiasa melanjutkan kehidupan dengan harapan dan semangat yang bersumber hanya pada Engkau. Bagi tiap-tiap orang yang menderita oleh ego dan ambisi mereka sendiri, kiranya Engkau senantiasa menaruh belas kasih-Mu atas mereka. Dalam Kristus kami memohon. Ya Allah, jawablah umat-Mu. Kristus Allah Maha Mulia, rela hadir dan mengabdi di tengah dunia, supaya manusia insaf bahwa kemuliaan sejati tersembunyi di dalam kerelaan berkorban, dan bahwa kebajikan sejati mekar dari kerapuhan. Ya Allah, kiranya segala bangsa di seluruh dunia senantiasa memelihara komitmen bagi ketertiban dunia, berlandaskan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan dengan semangat kekeluargaan, kemanusiaan, dan demokrasi. Kiranya negara-negara senantiasa bersinergi dan berkolaborasi mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan demi kebaikan alam dan peradaban. Kiranya mental para pelayan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, sarana dan prasarana publik, serta pemerintahan adalah sungguh-sungguh mental abdi dan bukan mental birokrat. Secara khusus, kiranya bangsa Indonesia senantiasa menyadari alam, masyarakat, dan kebudayaan Nusantara ini sebagai satu keluarga besar. Jangan kiranya kami saling menghakimi hanya berdasarkan perbedaan gender, ras, etnis, agama, prinsip kehidupan, dan haluan politik. Akan tetapi kiranya kami senantiasa bergotong royong, mengelola segala potensi kami secara adil, bertanggung jawab, arif, dan matang, berdasarkan budi dan akal yang Engkau hangatkan. Dalam Kristus kami memohon. Ya Allah, jawablah umat-Mu. Kristus Surya kebenaran telah merekah di kandang Bethlehem. Ya Allah, jagalah umat kudus-Mu, yaitu gereja-Mu yang kudus, am, dan rasuli, yang terserak ke segala penjuru bumi sepanjang segala masa. Kiranya semangat penginjilan dan pemuritan kami senantiasa membara melalui doa, karya, dan kata. Janganlah membiarkan kami memperalat sabda-Mu demi memuaskan keinginan dunia. Namun kiranya hanya dengan segala rencana kami terhadap Engkau yang senantiasa terwujud melalui persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kami. Jangan membiarkan kami terpecah belah oleh keragaman konteks perkembangan dan pergumulan yang kami hadapi. Namun dengan melintasi masa dan tempat, jagalah persatuan kami dalam iman, harapan, dan kasih. Di bawah aniaya, kiranya iman kami jangan redup dan dendam kami jangan membara. Namun kiranya kami senantiasa tabah dan pemaaf, serta setia mendoakan keselamatan bagi para pembenci Kristus. Dalam Kristus kami memohon. Ya Allah, jawablah umat-Mu. Kristus terang semesta telah lahir sebagai suluh bagi bangsa-bangsa.
Ya Allah, kiranya di segala tempat, pada segala masa, gerejamu yang kudus, am, dan rasuli, senantiasa tulus ikhlas dan giat setia berkontribusi bagi alam dan masyarakat. Melalui lembaga-lembaga Kristiani kapan dan dimanapun, kiranya kasih-Mu senantiasa memancar secara konkret ke semua manusia dari segala gender, ras, etnis, bangsa, negeri, agama, prinsip kehidupan, dan haluan politik. Di tengah perguliran zaman dan peradaban, lepaskanlah kami dari segala jerat dilema moral. Kendatipun demikian, kiranya kami senantiasa menyadari kerapuhan kami, sehingga kami senantiasa giat setia dan tulus ikhlas merangkul para pendosa. Dalam masyarakat dan dunia, rahmatilah sinergi dan kolaborasi kami bersama umat agama-agama lain demi kemanusiaan, perdamaian, dan keadilan. Dalam Kristus kami memohon. Ya Allah, jawablah umat-Mu. Kristus kebangkitan dan hidup telah lahir untuk memulihkan ciptaannya. Ya Allah, pandemi corona adalah cara-Mu mencium bumi dan manusia. Kiranya kami makin gencar berkontribusi bagi semesta dan kehidupan, makin meningkatkan solidaritas dan filantropi sosial, serta makin menyediakan hati, telinga, dan waktu bagi keluarga. Dalam menangkal penularan virus corona, kiranya kami menyadari bahwa justru kami adalah barisan terdepan, sehingga kiranya kami pun senantiasa teguh dan setia mentaati protokol kesehatan. Selama pandemi ini, kiranya kami menyadari bahwa ruang takkan menghambat doa dan cinta, sehingga kami tidak memaksa berkontak fisik dengan sanak kerabat dan handai tolan. Bagi tiap-tiap tenaga kesehatan, kiranya mereka senantiasa telaten, sigap, dan tanggap memberikan pelayanan serta mempercayakan penuh diri dan keluarga mereka ke dalam jaminan-Mu. Bagi tiap-tiap orang yang jatuh terpuruk sebagai imbas pandemi, kiranya mereka mengalami Engkau sebagai gembala sejati yang menjamin dan menyelenggarakan kehidupan mereka. Bagi tiap-tiap orang yang mengalami kesepian sebagai imbas pembatasan kegiatan masyarakat, kiranya mereka mengalami Engkau sebagai sahabat sejati nan setia. Bagi tiap-tiap anak yang belajar secara jarak jauh, kiranya mereka mengalami Engkau sebagai guru sejati yang menjadi sumber hikmat dan asa. Sepanjang penanganan pandemi ini, kiranya para pemimpin negara, masyarakat, dan agama layak memberi teladan dan komitmen dan konsistensi. Dalam Kristus kami memohon. Ya Allah, jawablah umat-Mu. Kristus kekasih jiwa telah lahir di lubuk tiap-tiap sanubari. Ya Allah, kiranya umat-Mu di GKJ Temanggung ini senantiasa saling melayani dan bukan berlomba paling ingin dilayani, saling mendengar dan bukan paling ingin didengar, saling memperhatikan dan bukan paling ingin diperhatikan, saling memuji dan bukan saling mencela, saling menerima dan bukan saling menolak, saling memaklumi dan bukan saling menghakimi, saling merangkul dan bukan saling menghempas, serta saling membangun dan bukan saling menjatuhkan. Jangan membiarkan kami fokus berburu celah untuk mencuri kemuliaan-Mu, tetapi
kiranya kami mulai berkontribusi bagi kekeluargaan dan kemajuan kami di GKJ Temanggung ini, bagi persatuan seluruh gereja di segala tempat pada segala masa, serta bagi kerukunan masyarakat, bangsa, negara, dan dunia bernafaskan keadilan, gender serta harmoni antaras, etnis, agama, prinsip kehidupan, dan haluan politik. Dalam Kristus kami memohon. Ya Allah, jawablah umat-Mu. Tuhan Allah Bapa kami, bersama-sama kami memohon apa yang telah kami ungkapkan di hadirat Tuhan di dalam dasar apa yang telah Tuhan ajarkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Biarlah keadilan bergulung-gulung seperti sungai yang memberi kehidupan dan mengairi kegersangan jiwa, yang membawa hidup kepada hakikat penciptaan dan memakai segala berkat bagi kemuliaan Allah. Marilah kita semuanya memberikan persembahan kepadanya. Ding dong, mari berdendang, dengan lonceng berdentang. Ding dong, tari dan gendang, bala surga bertandang. Allah Bapa yang di sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang pada hari ini Engkau hadir melalui Roh Kudus. Kami bersyukur berterima kasih atas tuntunan, pimpinan, serta penyertaan-Mu. Pada hari ini kami mengumpulkan persembahan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, setelah kami mengumpulkan persembahan, semuanya bisa berkenan di hadapan-Mu. Dan para komisi, para panitia, dan semuanya bisa menjalankan tugas-tugasnya. Dan pada hari ini, kami akan mengakhiri daripada peribadatan ini Tuhan. Kiranya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Firman telah menjadi daging dan diam di antara kita. Marilah merayakan kemuliaan-Nya di dalam kerapuhan kita. Pandanglah dunia, tempat firman telah menjadi daging. Marilah merajakan firman yang bertahta di tengah keluarga besar ciptaannya. Marilah merajakan firman yang hadir dalam diri orang-orang termarginalkan. Marilah kita menyanyikan kidung jemaat
127, bait yang pertama dan yang keempat. Kandang domba itu rumahnya. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan pertidurannya. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang indah dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Aku kaya oleh miskinmu, selamat oleh hidup sucimu, ku dibasuh oleh darahmu, bahagia oleh salibmu. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang indah dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Rayakanlah Natal bersama dengan keluarga saudara, dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Bapa pencipta semesta, melalui anaknya yang telah menjadi daging dalam kuasa Roh Penghibur, kiranya senantiasa mendorong, mengawal, dan memandu saudara untuk mewartakan damai-Nya sampai penggenapan pengharapan saudara yang berlimpah sukacita dan pernyataan kemuliaan-Nya. Amin. Gembala pergilah cepat-cepat menuju Bethlehem. Pergilah mencari di Bethlehem Sang Raja Israel. Sang Sabda kini menjelma menjadi manusia. Lekaslah berjumpa dengan Tuhan Al-Masih yang mulia. Gembala pergilah cepat-cepat menuju Bethlehem. Pergilah mencari di Bethlehem Sang Raja Israel. Yang Maha Tinggi dan kekal berkunjung di dunia. Lekaslah mencari Allah yang datang di dunia. Gembala pergilah cepat-cepat menuju